Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, yang pasti akan memberkati kita, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari damai sejahtera, hari sukacita. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, berikan kemenangan, berikan hikmat bijaksana, supaya firman-Mu memberikan jawaban, memberikan sukacita. Semua bukan dari Tuhan kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan, hari lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di hari yang ini, saudara. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4, saudara. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tema hari ini, saudara, rebah ke tanah. Saulus dalam bahasa Ibrani berarti yang bertenaga, bernama besar, yang diinginkan. Sedangkan Paulus memiliki arti rendah hati dan bijaksana, saudara. Paulus merupakan salah satu tokoh penting dalam Alkitab yang dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Paulus lahir di Tarsus, kota yang makmur di provinsi Kilikia. Rasul Paulus adalah seorang Yahudi Farisi yang juga mewarisi kewarganegaraan Romawi dari ibunya, saudara. Saulus berevolusi dan namanya berubah menjadi Paulus demi keutamaan pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa lain, Yunani, non-Yunani, atau Romawi. Sebagaimana ditegaskan oleh Yesus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15, saudara. Paulus atau Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, saudara. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kata Yesus kepadanya. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kejadian ini diketahui oleh teman-temannya, saudara. Mereka juga mendengar suara itu. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Inilah panggilan yang luar biasa, saudara. Inilah suara Tuhan. Inilah penglihatan yang luar biasa. Hari itu Paulus dan teman-temannya mendapatkan kejadian yang luar biasa. Kejadian yang hebat, yang belum pernah dialami sebelumnya. Jadi panggilan Tuhan kepada seseorang adalah kejadian yang hebat, saudara. Kejadian yang luar biasa, yang belum pernah terjadi, yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Mereka mengalami keajaiban Tuhan, saudara. Pengalaman pribadi bertemu Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh Saulus ke Damsyik, dan di sana dia akan mendapatkan anugerah Tuhan. Apa yang akan Tuhan katakan kepadanya adalah anugerah Tuhan, saudara. Jadi Paulus mendapatkan anugerah Tuhan. Paulus yang sombong, yang angkuh, jatuh, rebah ke tanah seketika itu juga. Cahaya kemuliaan Tuhan membuat dia jatuh, membuat dia rebah, saudara. Itulah anugerah Tuhan. Jadi semua keangkuhan, kesombongannya, semua pengetahuannya dihancurkan Tuhan saat itu juga. Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru kepadanya. Tuhan mau memberikan anugerahnya, saudara. Apa rencana Tuhan kepada Saulus, saudara? Di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan di sini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah.
Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaannya yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dua hal rencana Tuhan untuk Saulus, saudara. Yang pertama, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Dia adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah 9 ayat yang ke-15. Yang kedua, saudara, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Selain itu, Saulus juga akan mengalami banyak penderitaan. Banyak hal yang akan menghalanginya. Karena nama Tuhan. Karena dia melayani Tuhan. Karena dia menjadi saksi Tuhan. Karena dia menjadi murid Tuhan. Jadi kalau kita mengalami tantangan, mengalami hambatan, karena kita pengikut Tuhan, saudara, itu bayar harganya. Selain anugerah yang kita dapatkan sebagai murid Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mendapatkan berkat, mendapatkan hidup kekal, kita juga akan mengalami penderitaan. Dua hal yang akan dialami Saulus, saudara. Dipakai Tuhan memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa, raja-raja orang Israel, dan banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Tuhan. Kemuliaan diiringi penderitaan besar, saudara. Mengapa Saulus mendapatkan berkat Tuhan? Karena dia mau melakukan perintah Tuhan dalam kondisi buta, dalam kondisi menderita. Inilah pelajaran yang baik dari Paulus, saudara. Sekalipun dia ada dalam penderitaan, buta, tiba-tiba buta, tapi dia mau mendengarkan suara Tuhan yang menyuruh dia untuk masuk ke Damsyik dan menunggu apa yang akan Tuhan perbuat kepadanya. Ini kan luar biasa. Dari orang keras, orang yang selalu menganiaya umat Tuhan, menjadi orang penurut, menjadi orang yang hidupnya ada di tangan Tuhan, menjadi orang yang memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini kan luar biasa, saudara. Ada orang yang memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi penderitaan bukan alasan untuk tidak taat pada Tuhan, saudara. Tidak melakukan perintah Tuhan. Bagi Saulus, penderitaan adalah sarana melihat Tuhan dan kemuliaannya. Penderitaan bukan alasan untuk putus asa, saudara. Belum dijawab doanya, bukan alasan untuk tidak percaya. Kalau kita belum dijawab doa, bukan alasan bagi kita untuk tidak percaya, saudara. Penderitaan Saulus diizinkan Tuhan. Berita yang baik, saudara. Penderitaan bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Asal percaya dan beriman kepadanya, saudara. Yang kedua, mengapa Saulus mendapatkan berkat Tuhan? Saulus berpuasa. Tiba-tiba dia menjadi orang yang ingin berpuasa. Dia seperti tahu untuk mendapatkan jawaban Tuhan, dia harus berpuasa. Untuk mendapatkan kehendak Tuhan, dia harus berpuasa. Kisah para Rasul 9 ayat yang ke-9, 3 hari ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi Saulus buta selama 3 hari. Yang luar biasa, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum selama itu, saudara. Mengapa Saulus dijawab doanya? Yang pertama, dia mampu menunggu waktu Tuhan. Dalam keadaan buta, dia tetap menunggu waktu Tuhan, saudara. Yang kedua, berdoa puasa, tidak makan minum selama 3 hari. Yang ketiga, karena perubahan yang hebat di dalam dirinya, pertobatannya kepada Tuhan, saudara. Yang keempat, karena merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dari orang yang sombong, penganiaya jemaat, Tuhan menjadikan dia orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang percaya, pelayan Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi saya lihat di sini tujuan penderitaan yang dialami seseorang adalah jalan kepada pertobatan.
Jadi jalan Paulus adalah jalan kepada pertobatan. Sesungguhnya Allah itu mulia. Dan jalan hidup yang dipilih Tuhan untuk seseorang itu sungguh sempurna. Seseorang kadangkala harus mengalami kesengsaraan supaya dia sadar akan kesalahannya, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan merubahnya. Suara Tuhan menyadarkannya, saudara. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan, saudara? Penderitaan tidak pernah menyenangkan. Tetapi Tuhan mengizinkannya supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat yang ke-10, saudara. Ia ingin agar kita melepaskan hal-hal yang kita kejar dan bergantung pada apa yang jauh lebih penting dalam hidup ini. Penderitaan berarti keadaan menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara. Penderitaan tidak selalu bermakna hukuman atas dosa. Penderitaan dalam kacamata Kristiani sejatinya dimaknai pula sebagai sarana pernyataan diri dan kasih, saudara. Alkitab juga menegaskan bahwa ada penderitaan karena dosa, tetapi ada juga penderitaan bukan karena dosa, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Yohanes 9 ayat 1-3. Tuhan hadir pada saat kita mengalami penderitaan, saudara. Jadi jangan lengah, jangan putus asa. Karena dalam penderitaan Tuhan hadir. Menjadi Allah yang turut menderita dan melalui penderitaan itu, Ia memberi kita bekal untuk melanjutkan kehidupan kita dan mempersiapkan, memperlengkapi kita menghadapi masa depan, saudara. Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan yang sangat berat. Tuhan menunjukkan contohnya di Taman Getsemani hingga menyerahkan nyawanya di salib. Ia ditangkap, disiksa, dipukul, diberi mahkota duri, disalibkan, dan meninggalkan nyawanya demi menebus dosa umat manusia. Dan 3 jenis penderitaan yang tersebut adalah penderitaan fisik, penderitaan spiritual, dan emosional, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah menunjukkan contoh bagaimana menderitanya, bagaimana mengalami penderitaan yang berat, dan tetap percaya kepada Bapaknya, kepada Allah. Apalagi kita, saudara, apalagi kita anak-anaknya. Sengsara Yesus adalah karya kasih Allah yang paling agung dan mulia. Tidak terbatas dan sangat menakjubkan. Penderitaan Yesus adalah mujizat dari segala mujizat cinta kasih Allah. Berita yang baik, saudara. Firman Tuhan yang kita dengar merubah kita, saudara. Menyadarkan kita akan kesalahan dan dosa. Membuat kita percaya. Mengapa firman Tuhan kita butuh dan suara Tuhan kita butuhkan, saudara? Yang pertama, karena firman Tuhan akan menuntun dan menerangi jalan hidup kita. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Yang kedua, karena firman Tuhan tidak akan gagal. Tidak pernah gagal. Yang ketiga, karena firman Tuhan berisi janji Tuhan. Janji yang luar biasa. Janji yang digenapi. Hari ini, Tuhan akan menggenapi janji dalam kehidupan kita, saudara. Menggenapi panggilannya. Menggenapi semua yang dikatakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang menyimpannya dalam hati. Melakukannya. Dan berbuah lebat. Haleluya. Saat ini, saya rindu berdoa saudara-saudara yang ingin didoakan. Ingin dicamah Tuhan. Ingin dilawat Tuhan. Dimanapun saudara berada. Taruh tangan saudara di dada. Angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Untuk sukacita, damai, sejahtera. Berkat Tuhan yang berlimpah. Hari ini Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Roh Kudus menjamahnya. Tuhan masuk dalam hatinya. Tinggal dalamnya beracara menguatkan yang lemah. Memberikan penghiburan buat yang susah. Memberikan damai, sejahtera, sukacita. Memberikan kemenangan yang besar. Mengangkat mereka naik dan bukan turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Menjawab setiap doa. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, keluarga, keuangan, yang mencari pasangan hidup. Semuanya dijawab Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan juga menyembuhkan yang sakit.
Firman Tuhan berkata, bilu-bilu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini. Negeri yang kami kasih, pemerintah-pemerintahnya dengan luar biasa. Memberkati mereka, membuat mereka percaya, membuat mereka hidup takut Tuhan, hidup diselamatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.